Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif, yaitu berbagi dengan rekan sejawat, dilaksanakan pada tanggal 31 Januari 2022 yang dihadiri oleh pendidik dari 7 lembaga di Gugus 2, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri. Terima kasih diucapkan kepada Bapak Sulhadi selaku fasilitator, Bapak Agus Wahid selaku pendamping praktik, kemudian kepada Kepala Sekolah TK Dharma Wanita Tunas Muda Desa Ngetih, serta seluruh pihak yang membantu terlaksananya kegiatan ini. Saya, Ihda Taslihatul Ulum Sarjana Pendidikan, calon guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Kediri. Salam Guru Penggerak. Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya berdiri. Saya yang terhormat Ketua Gugus 2 Bu Endang Putiana, kemudian rekan-rekan guru dan kepala sekolah TK Gugus 2 yang saya hormati. Pada kali ini saya ingin menyampaikan sekedar sharing dan pengimbasan tentang pendidikan guru penggerak yang sudah saya kerjakan, saya ikuti tiga bulan ini, mulai dari Oktober, November, Desember sampai Januari ini, dan kami mendapatkan tugas untuk pengimbasan atau memberikan aksi nyata dan menyampaikan kepada rekan-rekan agar nantinya dapat dikembangkan nanti lembaga saya dan lembaga rekan-rekan nantinya. Mohon maaf, ini bukannya saya ini anak tukang jahit, di sana judulnya ngobras. Ngobras itu singkatan dari ngobrol bareng dan santai. Nah, jadi ini nanti kita santai saja, karena materinya kalau dibilang itu padat, dibilang itu tingkatannya agak tinggi, iya. Jadi nanti kita santai saja. Nah, ngobrol bareng santai, tapi mohon maaf kalau biasanya ngobrolnya itu ada secangkir kopi dan biskuit mungkin yang menemani. Untuk kali ini hanya sekedar air mineral, mohon maaf nih, ngapunten. Nah, saya sudah kenal, saya Ihda Taslihatul Ulum, calon guru penggerak Angkatan 4 dari Kabupaten Kediri, dari lembaga TK Dharma Wanita Tunas Muda Ngetih. Dalam satu kabupaten ini ada 19 guru TK yang ikut calon guru penggerak dan termasuk saya salah satunya. Alhamdulillah kemarin waktu seleksi itu lolos. Lanjut dengan pada modul 1.4, nah itu kami mendapatkan materi tentang budaya positif. Nah, apakah budaya positif itu? Budaya positif itu seperti ekosistem sekolah, ekosistem sekolah yang dibuat positif agar nantinya membentuk karakter anak menjadi lebih baik. Nah, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik, yaitu menanam padi misalnya, yaitu hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, kemudian membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lainnya. Ki Hajar Dewantara lampiran 1 dasar-dasar pendidikan keluarga. Nah, kenapa begini? Karena filosofi Ki Hajar Dewantara itu guru dianalogikan sebagai petani. Nah, sedangkan pendidikan adalah tempat bersemayamnya benih-benih kebudayaan. Termasuk di situ adalah anak, Anak itu adalah unik dan memiliki kodratnya masing-masing. Nah, pendidikan itu menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat anak, ada kodrat alam dan kodrat zaman, sehingga mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya, baik bagi anak itu menjadi manusia maupun dalam kehidupannya bermasyarakat. Di sini kodrat anak itu ada kodrat alam. Kodrat alam itu bawaan anak, karakter yang dibawa oleh anak itu sendiri. Kemudian kodrat zamannya itu berarti kita dalam mendidik itu harus disesuaikan dengan zaman yang ada, seperti itu yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib. Kalau
yang maksudnya itu didiklah anakmu sesuai pada zamannya, itu sudah selaras ya untuk pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di sini budaya positif yang diciptakan yang nantinya itu menumbuhkan karakter pada anak menjadi karakter yang positif, yang nantinya dapat digunakan pada pada jenjang berikutnya maupun pada kehidupannya yang akan datang, baik sebagai manusia pribadi dan juga sebagai anggota masyarakat. Lanjut Bu Ena. Konten atau konsep yang dibedah dalam budaya positif itu terdiri dari 6 konten, 6 konsep, yaitu yang pertama, perubahan paradigma atau stimulus respon lawan teori kontrol. Kemudian yang kedua, arti disiplin dan 3 motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol. Dan yang keenam, segitiga restitusi. Lanjut Bu. Kita menuju konten yang pertama ya. Perubahan paradigma teori kontrol. Nah ini kemarin seharusnya ini poin 4 ini akan masuk ilusi kontrol ya, yang kita laksanakan selama ini sebagai guru. Yang pertama, guru mengontrol murid, diatur kamu harus begini, harus begini ya, harus sesuai keinginan guru. Nah ini saat ini ya, perasaan kita yang kita laksanakan. Kemudian yang kedua, kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Selanjutnya, semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Dan yang terakhir, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini yang terjadi pada diri kita ya. Saya pribadi juga mengalami ini. Nah, bagaimana untuk menciptakan budaya positif? Kita harus mengubah paradigma yang ada pada diri kita, mengubah mindset kita, yaitu menuju ke teori kontrol. Lanjut Bu Ina. Di sini, perubahan paradigma dari stimulus respon ilusi tadi ya, yang ada pada diri kita itu menuju teori kontrol yang seharusnya dimiliki oleh seorang guru. Yang pertama, dari stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Berarti ini sifatnya agak memaksakan kehendak ya. Kemudian kalau teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain. Jadi kita berpikir harus dari sudut pandang orang lain juga, tidak hanya pada sisi diri kita sendiri. Selanjutnya, untuk stimulus responnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku buruk adalah kesalahan. Tetapi untuk teori kontrolnya, semua perilaku itu memiliki tujuan. Walaupun itu perilaku buruk itu juga ada tujuannya. Nanti akan kita bahas selanjutnya tentang motivasi manusia ya, untuk konten selanjutnya. Kemudian yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Seharusnya teori kontrolnya yaitu hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, karena kita memiliki kemauan dan minat sendiri, jadi kita bisa mengontrol diri sendiri, punya keyakinan sendiri. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Akan tetapi pada teori kontrol ternyata Anda tidak bisa mengontrol orang lain, kita tidak bisa. Sekiranya kita bisa, itu bersifatnya adalah memaksa dan tidak akan berdampak baik ya. Terutama kita sebagai guru, kalau kita mengontrol orang lain, mengontrol anak, itu pastinya tidak akan berdampak baik pada anak itu ya. Karakternya tidak akan terbangun dengan baik. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Dibujuk dulu, misalnya mau menulis atau bagaimana mau kegiatan, anak-anak dibujuk dulu, kemudian kalau tidak mau agak dipaksa ya, didendeni, dikasih reward dan lainnya itu. Kemudian kalau teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kolaborasi itu kerjasama, konsensus itu adalah kesepakatan. Jadi kalau sudah bersepakat, maka akan menciptakan pilihan-pilihan baru yang nantinya membuat anak itu mau dengan sendirinya, ya. Tidak ada paksaan ataupun bujukan lagi. Kemudian yang terakhir, model berpikir adalah menang dan kalah. Jadi pikirannya kalau kita tidak menang berarti kita termasuk golongan yang kalah. Tetapi kalau dari kontrolnya, model berpikirnya adalah menang dan menang. Jadi ini positive thinking selalu ya untuk yang teori kontrol.
untuk konten selanjutnya, yaitu tentang disiplin. Apakah itu makna disiplin? Kita semua sudah memiliki sikap disiplin, terutama disiplin waktu mungkin sudah benar apa belum ya disiplinnya kita ini? Kita perlu refleksi diri dan membenahi diri supaya nanti kita sebagai guru itu tidak hanya menuntun anak tadi memiliki karakter yang baik, tetapi kita juga harus memperbaiki diri kita sendiri. Perlu diketahui kalau guru penggerak itu yang dimulai itu adalah diri sendiri. Belajarnya itu dari diri sendiri, dari keyakinan sendiri. Motivasi untuk ingin belajar itu juga dimulai dari diri sendiri, kemudian baru yang lain. Disiplin berasal dari bahasa Latin yang artinya adalah belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan atau apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Berarti ini ada paksaan di sana. Kecenderungan umumnya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Di sini biasanya kita ada motivasi dari luar. Contohnya ada tata tertib, kalau kita zaman sekolah dulu, harus ini, harus itu. Ada tata tertib yang harus dipatuhi sehingga itu menumbuhkan disiplin pada kita. Ternyata kalau kita misalnya jenjang SMP, di sana aturannya begini. Kemudian setelah lulus SMP, di SMA tidak ada aturan yang sama seperti SMP tadi, maka kita disiplinnya itu juga nggak ada yang aturan, aku ya wis nggak lakoni. Nah seperti itu. Jadi disiplinnya ini karena terpaksa adanya aturan tadi. Selanjutnya, nah ini ada hubungannya teori motivasi perilaku manusia. Apa yang menyebabkan manusia itu disiplin? Apa yang menyebabkan tadi ada suatu keburukan mempunyai tujuan? Nah ini, manusia pasti mempunyai motivasi dalam setiap melakukan sesuatu. Di sini teorinya dibagi menjadi 3. Motivasi perilaku manusia dibagi menjadi 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini dalam arti manusianya ini berpikir apa yang akan terjadi jika saya tidak melakukan disiplin ini. Misalnya apa yang akan terjadi bila saya tidak berangkat pagi, misalnya waktu kita mengajar Nah ini karena adanya ketidaknyamanan pada diri kita. Ini berarti motivasinya kira-kira dari dalam diri atau dari luar, ibu-ibu? Luar apa dalam? Dalam apa luar? Nah ini bisa dinyalakan bunyi kalau gerah Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ini berarti adalah motivasi dari luar, internal, eksternal atau ekstrinsik, ini dari luar. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Berarti orang berpikir saya melakukan disiplin karena ingin mendapat titik-titik. Nah, ingin mendapat apa gitu Ada reward atau ada apanya di sini. Ini juga termasuk motivasi dari luar apa dari dalam, Ibu? Iya, dari luar. Ini namanya juga motivasi eksternal atau ekstrinsik. Selanjutnya yang ketiga yaitu untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Nah ini baru motivasi dari dalam atau motivasi intrinsik internal yang merupakan tujuan utama dari disiplin positif. Jadi dari dalam diri kita. Kemudian yang harus kita terapkan kepada anak-anak itu nantinya bagaimana? Lanjut dulu. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka adalah tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap memerintahkan diri sendiri. Nah, ini hubungannya dengan motivasi internal tadi, Dia itu merdeka karena tidak ada aturan yang mengikatnya. Dia tidak merasa adanya aturan
atau perintah itu tadi, tetapi dia dapat memerintahkan diri sendiri, mempunyai keyakinan untuk melakukan disiplin itu sendiri, gitu ya, dari dalam intinya ya. Selanjutnya, nah ini hubungannya budaya positif atau ekosistem positif, kemudian mewujudkan lingkungan yang positif, dan di dalamnya ada keyakinan kelas yang nanti akan kita bahas, dan selanjutnya itu ada peraturan kelas. Ini keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Kita bahas dulu tentang keyakinan kelas ya. Apakah keyakinan kelas itu perlu? Nah, karena kita belum tahu maknanya ya. Terus kemudian bukankah sudah ada tata tertib? Nah, dari dulu sampai sekarang tata tertib itu sudah ada ya. Dari kita mulai TK sudah ada, SD, SMP, SMA, semuanya ada peraturan dan tata tertib. Nah, sedangkan keyakinan kelas itu apakah masih diperlukan? Padahal dari dulu kita sudah mengenal tata tertib. Ternyata memang perlu keyakinan kelas. Kalau tata tertib tadi kan menimbulkan motivasinya dari luar ya. Jadi dalam dirinya itu tidak memiliki keyakinan sendiri. Nah, kalau keyakinan kelas itu mendukung motivasi intrinsik, kembali kepada nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan, lebih mengarahkan seseorang, lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, ini berarti misalnya saja nih Bu, nanti bagian akhir nanti akan saya sudah membuat keyakinan kelas, nanti bisa dilihat bersama. Nah, kalau keyakinan kelas itu dibuat oleh anak-anak sendiri, ya. Jadi misalnya buang sampah itu yang bagaimana? Nah, itu berasal dari mereka sendiri. Akhirnya hasilnya mereka itu sadar dengan sendirinya, misalnya melihat sampah itu juga langsung diambil dibuang ke tempat sampah. Beda kalau tata tertib, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, itu terkadang kalau kita tidak mengingatkan, anak-anak akan lupa, ya. Kita sering mengingatkan supaya anak tidak lupa. Tapi kalau sudah memiliki keyakinan kelas, mereka akan dengan sadar sendirinya. Itu yang diinginkan pada budaya positif ini, termasuk disiplin positif. Selanjutnya tentang hukuman dan konsekuensi. Tentang hukuman, saya teringat ada pelajaran itu waktu SD, ada pertanyaan apabila tidak apabila melanggar tata tertib maka akan mendapatkan hukuman atau sanksi, biasanya seperti itu Nah, ternyata itu tidak baik bagi kita. Maksudnya jenengan semua itu pasti mempunyai kenangan masa sekolah Nah, coba jenengan ingat-ingat yang tentang hukuman ini. Ada tidak? Yang aku misalkan kalau dihukum ini malah izin karo kancane. Mungkin ada ya. Ternyata jangka panjangnya itu tidak baik. Ternyata hukuman itu Hukuman itu merupakan paksaan, walaupun dia tahu salah. Akan tapi tadi kan sudah dijelaskan, walaupun salah, melakukan salah itu juga mempunyai tujuan. Itu yang harus kita tahu terlebih dahulu. Kemudian hukuman itu akan menyakitkan bagi si penerima hukuman itu ya. Dia akan merasa marah, rasa bersalah karena dipermalukan juga. Kemudian merasa tidak dihargai. Terkadang dihukum di depan temannya. Nah, itu yang membuat kita akan menjadi merasa dipermalukan. Selanjutnya akan menimbulkan konsep diri yang buruk pada anak itu Ternyata hukuman tidak baik yang di sini Selanjutnya kalau konsekuensi, bedanya apa dengan hukuman? Kalau hukuman itu biasanya melakukan kesalahan, gurunya itu langsung kamu keliling lapangan. Nah, ini misalnya kelas besar kamu terlambat sekolah langsung keliling lapangan 5 kali misalnya seperti itu. Nah, kalau konsekuensi itu anak tahu misalnya, oh saya terlambat sekolah nanti tidak diperbolehkan masuk pada jam pelajaran pertama. Nah, itu misalnya anak-anak pasti tahu, tetapi jika dia melakukan kesalahan, dia akan mendapatkan konsekuensi karena melanggar aturan tadi. Ciri-cirinya yaitu merupakan stimulus tanggapan.
dan merasa tidak nyaman. Anaknya itu merasa tidak nyaman, kehilangan hak dan diasingkan untuk sementara waktu. Jadi kalau hukuman tadi jangka panjang akan terasa pada anak, kalau konsekuensi hanya sementara saja dan menimbulkan konsep diri yang baik. Konsep diri yang baik di sini karena dia akan menyadari kesalahannya, kemudian tidak akan mengulangi kesalahannya pada waktu yang lain. Itu ya, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Selanjutnya dihukum oleh penghargaan. Nah, di sini materi ini Bu, saya kemarin langsung bertanya kepada instrukturnya, kalau di TK penghargaan itu sudah umum ya, jempol atau bintang 4, nah seperti itu kan sudah umum ya. Ternyata itu juga tidak diperbolehkan ya, karena apa? Membuat anak itu tergantung mendapatkan nilai-nilai tersebut. Tidak melakukan kegiatannya itu dengan suka hati, dengan keyakinan dan kesadaran diri, karena hanya ingin mendapatkan reward yang kita berikan tadi. Ternyata penghargaan itu tidak efektif dan dapat penghargaan merusak hubungan. Merusak hubungan di sini misalnya ada 2 berteman ya. Kemudian yang satu dikasih bintang 4. Kemudian yang satunya tidak. Nah, itu menimbulkan rasa iri pada anak yang tidak mendapatkan bintang. Apa yang akan terjadi? Dia akan marah kepada temannya. Nggih, itu dapat bintang 4 terus gak usah dibolong. Nah, misalnya seperti itu. Nah, menimbulkan rasa iri. Ternyata tidak baik juga kalau kita memberikan reward. Selanjutnya, penghargaan mengurangi ketepatan. Nah, misalnya kita dalam menilai ya, terkadang kan kita wah ini bagus, wah ini, dan ada waktunya terkadang kita ada kesalahan dalam menilai. Jadi anak kurang tepat loh, tes ini dapat bintang 4. Nah seperti itu akhirnya kemauannya untuk mewarnai yang baik itu tidak ada, karena oh ini harus bintang 4 padahal kayak gini. Nah seperti itu ternyata ribet juga kurang baik. Kemudian yang keempat yaitu penghargaan menghukum. Ternyata kalau lama kita memberikan penghargaan pada anak, itu akan membuat ketergantungan pada si anak dan itu akan menghukum mereka. Karena kita ketahui bahwa penghargaan itu juga untuk mengendalikan anak ya. Kita memberi bintang itu untuk mengendalikan anak. Sama seperti hukuman juga untuk mengendalikan seseorang. Berarti pada akhirnya penghargaan dan hukuman itu sama ya. Jadi kita belajar ya, mulai dari sekarang itu menggunakan kata-kata yang baik, halus supaya anak-anak itu termotivasi. Nah, intinya tadi membuat keyakinan kelas terlebih dahulu supaya anak memiliki kesadaran sendiri. Selanjutnya, nah ada foto yang nempel di sana ya, tinggal eksis orangnya tentang kebutuhan dasar manusia. Nah ini kita ketahui semua bahwa manusia itu di dunia ini memiliki kebutuhan ya. Yang pertama, yang tengah itu adalah survival. Ini adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Contohnya itu membutuhkan makan, membutuhkan tempat tinggal, pakaian, dan juga membutuhkan pelayanan kesehatan. Nah, ini hubungannya adalah fisiologi ya, jasmaninya. Nah sekarang kebutuhan manusia yang berkenaan dengan psikologisnya, yaitu yang pertama adalah itu love and belonging. Nah, cinta dan kasih sayang, gambarnya hati itu ya. Manusia pasti membutuhkan cinta ya. Cinta adalah, nah ini Buena ini pasti sudah tahu kemarin browsing cinta itu apa. Nah itu. Selanjutnya yang balon itu adalah fun, membutuhkan kesenangan. Kebutuhan dasar manusia adalah membutuhkan kesenangan. Ada gambarnya kupu-kupu itu freedom. Freedom artinya apa? Kebebasan, kebebasan. Ya tidak tegang Bu. Ini apa? Ngantuk apa? Freedom adalah kebebasan, ya. Berarti kupu-kupu beda ya. Nah, beda. Kalau yang keluar malam itu juga kebebasan sebenarnya, tapi beda yang kita bahas sekarang ya. Nah itu ya. Kemudian yang gambar bintang adalah power, adalah kekuatan atau pengakuan, ingin mendapatkan pengakuan itu dan kekuasaan. Lanjut Bu. Nah ini ada
pertanyaan kita cermati bersama. Kalau misalnya di sekolah ada anak, ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Nah ini berarti kebutuhan anak itu apa Bu kira-kira? Suka dan senang menyanyi. Nah, apa Bu? Napa mboten nek salah ya gak apa-apa Bu. Napa ya? Tidak dapat bintang benar ya. Betul, itu adalah kesenangan. Kemudian yang kedua ada kasusnya, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal rambutku baru loh. Nah ini kebutuhan apa? Termasuk perhatian ya. Itu love and belonging. Membutuhkan kasih sayang, cinta dan kasih sayang. Kemudian aku bosen deh, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin bu guru ngobrol, ngomong. Itu termasuk kebutuhan apa kira-kira? Bosen, dia butuh kebebasan. Yang lainnya. Kemudian yang terakhir, aku sebel deh, gambarku tidak rapi, malah bu guru menunjukkan ke teman-teman. Dia ingin suatu pengakuan berarti di sini. Walaupun dia tidak bagus, tapi juga mau membutuhkan pengakuan dari gurunya. Kalau dia juga bisa menggambar, walaupun hasilnya tidak bagus begitu. Termasuk apa Bu? Kebutuhan apa ini? Power Rangers. Power atau kekuasaan, ingin mendapatkan pengakuan tadi. Nah, dari kebutuhan dasar tadi, berarti setiap anak melakukan kesalahan, misalnya, oh aku suka mencubit dia dan dia nangis. Saya suka melihat temannya itu nangis. Nah itu berarti kebutuhannya itu tentang apa ini? Kalau senang mencubit temannya dan senang melihat temannya nangis, kesenangan kan? Nah padahal itu juga perilaku yang buruk. Perilaku yang buruk ternyata punya tujuan ya kalau seperti itu. Nah jadi kita sebagai guru harus tahu anak ini kebutuhannya apa. Misalnya nanti ada yang tidak pas, harus kita benahi. Itu tugas guru, menuntun ya. Tidak bisa kita kamu harus gini-gini, tidak bisa memaksakan. Kita hanya menuntun saja. Nanti anak akan menemukan karakternya sendiri. Selanjutnya, nah ini tentang 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Termasuk di manakah kita? Apakah seorang guru yang penghukum? Apakah seorang guru yang senang membuat merasa bersalah pada anak? Apakah sebagai teman atau sebagai pemantau, atau sebagai manajer? Manajer ini tingkat tinggi berarti ya, kalau manajernya ini tingkat tinggi. Kita kira-kira yang mana Bu? Atau pemantau gitu? Atau mungkin kadang aku yang mukung, kadang jadi teman. Kolaborasi dari kelima ini mungkin ya yang kita lakukan seperti itu. Lanjut kita bahas satu persatu tentang posisi kontrol. Lanjut. Ini ciri-cirinya ya. Kalau guru itu sebagai penghukum, dia akan menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Awas loh. Seperti itu. Pernah tidak seperti ini Bu? Wes tahu sama, saya juga pernah. Nah, itu menakut-nakuti anak. Nah, dengan bahasa tubuhnya itu anak menjadi takut dan tertekan dan seperti itu. Tapi akibatnya apa kalau kita sebagai penghukum ini? Yaitu anak akan memberontak, menyalahkan orang lain dan dia akan cenderung berbohong, suka berbohong. Ini yang akan terjadi. Terus jangka panjangnya apa? Anak akan tetap mengulangi kesalahannya lagi. Ya ganti wedi akhirnya. Walaupun kita sudah galak, sudah menunjukkan kekuatan kita, ya. Ini sudah semunir semetu. Tapi anak akan enggak ngaruh ya yang seperti itu, karena ternyata memang seperti itu. Anak akan cenderung memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong, dan akan mengulanginya lagi, mengulangi lagi dan lagi. Ini ya posisi kontrol guru sebagai penghukum. Selanjutnya pembuat merasa bersalah. Nah ini ya, gurunya senang berceramah dan mengatakan
seharusnya itu kamu gini loh ya, ibu itu kecewa aja sama kamu, kenapa ya kamu kok nggak mau nurut sama bu guru, kenapa kamu tadi kok mencubit teman kamu. Nah, membuat anak itu merasa loh kok merasa bersalah gitu ya. Nah, itu apa yang terjadi pada anak, maka dia akan menyembunyikan, menyangkal, dan juga akan berbohong. Ini biasanya kalau kita tanya, dia akan melakukan hal itu. Untuk selanjutnya, jangka panjangnya, mereka akan merasa rendah diri karena merasa selalu salah. Oh, tangga aku yang salah, lah aku yang salah. Nah, itu artinya dia akan merasa rendah diri. Ini ya, penghukum dan membuat merasa bersalah ini terjadi karena itu tadi motivasinya ini dari luar. Ya, anak memiliki motivasi dari luar karena takut tadi ada hukuman, ya, motivasi yang karena ketidaknyamanan dan karena tidak ingin mendapatkan hukuman. Anak akan termotivasi seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah sebagai teman. Nah, misalnya membuat alasan-alasan untuk muridnya. Ayo toh dek, demi guru. Nah, seperti itu dibujuk-bujuk. Nah, guru lagi, wes sampai lebay-lebay ya kan ya. Nah, ini supaya apa? Supaya anak itu mau melakukan apa yang diperintahkan oleh gurunya. Nah, ini apa yang akan terjadi pada anak? Maka anak akan memiliki ketergantungan dan pada jangka panjangnya dia akan lemah, tidak mandiri dan tergantung terus pada ibunya. Ini ya, memiliki ketergantungan. Wes opo-opo gurune ya, karena dia merasa itu temannya ya. Itu wes, nah kok bu guru ini gini merasa tergantung terus. Selanjutnya pemantau di sini, guru itu menghitung dan mengukur karena sudah memiliki tata tertib. Misalnya ada anak yang melakukan kesalahan, aturannya bagaimana, peraturannya tadi bagaimana, nah, seperti itu. Ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Ini akan mengakibatkan anak menyesuaikan diri, tetapi bila diawasi saja. Misalnya gurunya tidak ada, dia akan bertindak sesuka hatinya, ya. Jadi hanya menyesuaikan diri bila ada gurunya. Nah, di sini jangka panjangnya anak akan menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Nah, melakukan sesuatu karena sanksi atau hadiah, tidak melakukan sesuatu karena takut ada sanksi, dan melakukan sesuatu karena ingin mendapat hadiah. Nah, untuk teman dan pemantau ini juga termasuk menimbulkan motivasi eksternal bagi anak, ya, karena adanya sanksi dan reward atau penghargaan. Yang terakhir ini adalah manajer. Nah, ini yang guru spesial yang bagus ini ya, kalau sudah mencapai pada tahap manajer ini, karena ini adalah memberikan motivasi yang ada pada diri anak itu sendiri. Nah, bagaimana seorang guru mengatasi anaknya, yaitu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaannya nanti kita bahas selanjutnya, ya. Ada restitusi namanya. Nah, itu yang dilakukan manajer dalam mengatasi masalah, namanya adalah restitusi. Kemudian pada anak akan menguatkan pribadinya atau karakternya, ya. Dan anak akan mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki dirinya. Jadi setelah mengetahui apa yang benar dan yang salah, dia akan memperbaiki dirinya untuk menjadi lebih baik lagi. Ini kita akan membahas tentang manajer, apa yang dilakukan manajer dalam mengatasi masalah. Lanjut Bu. Nah, ini konten yang terakhir Bu, ini ya, restitusi, yaitu yang dilakukan guru apabila terjadi perselisihan atau tindakan yang salah, ya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Gosen 2004. Jadi di sini murid yang melakukan tindakan yang salah, guru akan memperbaiki kesalahan mereka dengan melakukan pertanyaan-pertanyaan dan langkah-langkah restitusi, sehingga mereka itu bisa kembali kepada kelompok mereka. Terkadang kan yang berbuat salah itu akan diasingkan oleh temannya, ya. Misalnya, oh berarti pengalaman ya itu suka sekali memukul. Nah, akhirnya temannya tidak mau. Nah, yang suka memukul tadi kita lakukan restitusi. Nah, dicari kenapa kok memukul. Nah, bagaimana kalau misalnya kamu itu tidak memukul teman, kamu akan mendapat teman yang banyak. Nah, seperti itu kita memberikan solusi
solusi, sehingga mereka akan dapat kembali kepada kelompoknya, kepada temannya tanpa tanpa dibeda-bedakan begitu, dengan karakter yang lebih kuat karena dia tadi memiliki pribadi yang baik. Dari kesalahannya dia akan mengambil hikmahnya seperti itu ya. Nah, ada ciri-ciri restitusi, lanjut Bena. Ada 9 ciri-ciri restitusi. Di sini yang pertama, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Nah, tiap orang pasti akan memiliki kesalahan ya. Nah, dari situ kita harus memperbaikinya dengan belajar dari kesalahan kita. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Nah, tadi yang pertemanan misalnya terjadi perselisihan, restitusi ini akan memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi kita mengambil hati anak dulu, bagaimana caranya ya, menawarkan dengan pertanyaan-pertanyaan, sehingga nanti anak akan dengan kesadaran sendiri mengetahui, oh saya salah, saya akan memperbaikinya dengan ini seperti itu. Selanjutnya, menuntut untuk melihat ke dalam diri, introspeksi diri. Jadi sebagai guru kita menuntut untuk melihat ke dalam diri anak untuk mengintrospeksi. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Di sini kebutuhan dasarnya tadi apa? Tadi ada 5 kebutuhan ya, kebutuhan manusia. Nah, dicari anak itu kebutuhannya apa dan kita harus mencukupi kebutuhan itu ya. Misalnya kurang kasih sayang, kita harus memberikan perhatian yang lebih. Kurang kebebasan, anak-anak diberi kebebasan dalam memilih kegiatan dan lain sebagainya. Kemudian cara untuk memperbaiki diri untuk menjadi lebih baik tentunya, dan fokus pada karakter bukan tindakan. Tidak hanya tindakan yang dicontohkan ya, tetapi fokus pada karakter untuk membentuk karakter anak. Selanjutnya fokus pada solusi atau pemecahan masalah dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya sehingga diterima oleh teman-temannya yang lain. Nah, ini ada ciri-ciri restitusi ini. Saya jenengan semua pasti sudah melakukan, tapi belum tahu istilahnya kemungkinan ya. Kita sudah melakukan sering bahkan ya, tetapi kita tidak tahu istilahnya. Ternyata itu adalah istilahnya restitusi. Lanjut Bu. Nah, ini adalah langkah-langkah dari segitiga restitusi. Namanya segitiga ya. Yang pertama, kita apabila terjadi kesalahan pada anak itu menstabilkan identitasnya terlebih dahulu dengan mengatakan, misalnya kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini loh, setiap orang juga pernah melakukan ini. Nah, ini berarti dia menstabilkan identitasnya dulu. Jadi tidak langsung menunjuk kamu salah, itu tidak ya. Jadi kita menstabilkan identitasnya dulu. Kemudian validasi tindakan yang salah, menanyakan kenapa kamu melakukannya. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Kemudian adakah cara lain untuk lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Nah, ini contohnya ya. Selanjutnya menanyakan keyakinan kelas yang dibuat itu apa ya? Apa lupa ya keyakinan kelasnya kita? Kita suka hidup rukun misalnya ya, berarti kan tidak boleh bertengkar. Nah, apa kamu lupa? Nah, kan guru ingatkan ya, misalnya keyakinan kelas kita kemarin itu adalah cinta hidup rukun, termasuk tidak boleh bertengkar dan lain-lain seperti itu. Ya, kita memberikan motivasi-motivasi seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah kamu ingin menjadi orang seperti apa? Apakah akan berperilaku buruk terus? Apakah kamu akan bertekad terus? Nah, seperti itu. Kita memberikan kata-kata seperti itu sehingga akhirnya membuat anak itu menjadi sadar akan kesalahannya dan berusaha untuk memperbaikinya, sehingga nanti akan menimbulkan karakter yang baik pada dirinya. Nah, ini yang dimaksud dengan budaya positif atau disiplin positif yang ada pada anak ini ya. Lanjut Bu. Nah, aksi nyata keyakinan kelas dan restitusi yang telah saya laksanakan ya Bu, nanti bisa juga
lakukan di lembaga ibu-ibu semua. Jadi saya beri contoh ya, nanti silakan sambil menikmati hidangan, monggo Bu. Bisa habis. Nah. Ini keyakinan kelas yang saya dan anak-anak lakukan ini di lembaga saya. Ada tolak ukur yang akan kita tuju ya untuk mencapai tujuan. Dukungan yang dibutuhkan tentunya kepala sekolah, kemudian rekan sejawat sebagai kolaborator dan wali murid sebagai pendukung kegiatan. Berkoordinasi dengan kepala sekolah kemarin. Padahal ada mikrofonnya ternyata kurang keras ya Bu ya kemarin. Berkoordinasi ini tentunya supaya kita mendapatkan dukungan ya, dan juga mendapatkan support yang penuh dari kepala sekolah untuk melaksanakan suatu kegiatan. Dan pada saat saya melakukan koordinasi ini, kepala sekolah sangat mendukung ya dengan kegiatan yang saya laksanakan, dan juga teman-teman rekan sejawat di TK saya itu juga mendukung dengan membantu sepenuhnya mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai akhir ya, beres-beres itu membantu. Ini rekan-rekan saya sangat mensupport saya. Ini kegiatannya. Kalau di tempat belajar pasti seperti ini gitu ribuhnya. Seperti itu anak-anak ya, di tempat jenengan kan juga seperti itu. Kalau keyakinan kelas di tingkat SD, SMP, SMA mungkin anak diminta untuk usul ya, tapi kalau untuk anak TK belum bisa mereka usul ya. Jadi saya pancing dengan pertanyaan tematiknya menggunakan gambar. Ya, menanyakan keyakinannya anak-anak ini ya. Membangkitkan keyakinan mereka. Kemudian saya itu meminta anak-anak untuk memberi bintang pada kesepakatannya, ya. Jadi anak-anak suka kelas yang kotor atau yang bersih dengan konsekuensinya tadi.
yang saya sampaikan di sini, pertanyaan tematiknya maksudnya ya. Pas buang sampah sampai numpuk barang jadi sih nyuwang dulu. Mesti terjadi hal-hal yang di luar dugaan ya, pasti karena memang mereka anak-anak sulit diperhitungkan saya rasa. Nah, ini keyakinan kelas yang disepakati bersama, yang disetujui oleh anak-anak semua, dan merupakan suatu kesepakatan. Dan dia sesuai keyakinannya, dia. Jadi bukan kata-katanya tidak boleh bertekanan, tidak. Aku cinta hidup rukun, itu ya keyakinan kelasnya. Bedanya dari kata petik dan keyakinan kelas seperti itu tuh. Jadi oke muncul. Keyakinan kelasnya, aku cinta kebersihan, aku suka hidup rukun, hidup mandiri. Nah ini hasilnya ya, mungkin di tempat ibu-ibu juga sudah sama. Anak bisa melakukan sendiri, mandiri kegiatannya, merapikan tasnya di loker, saling membantu, membereskan tempat duduk, saling bermain tentunya. Ya ini sampahnya kelihatan. Nah ini terima kasih dan salam sejahtera. Ini yang pertama. Selanjutnya ada lagi Bu tentang restitusi tadi. Nah, restitusi itu apa? Tiba-tiba jadi YouTuber bego kalau yang mengikuti guru penggerak karena memang harus upload di YouTube. Disiplin positif pada murid. Menurut kuasa restitusi adalah proses menyediakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka benar-benar pada kelompok mereka yang hidup. Dalam masalah restitusi, mengikuti pas restitusi yaitu kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian pembentukan keyakinan. Ini kasusnya dia tidak mau pakai masker. Kita melakukan restitusi tapi anaknya enggak mau menjawab, susah. Dia bingung tidak ngomong itu, enggak mau menjawab. Jadi kita ngomong sendiri, tapi maksudnya ini adalah restitusi kita ya, untuk memecahkan masalah solusinya.
Ya, halo. Saya Taslim. Musiknya masuk gitu ya. Oke, bisa kelihatan. Oke. Sudah bisa tayang ini, Bu. Ya tadi sering itu presentasi itu belum ada. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, selamat malam. Silakan Ibu Rita. Nanti lengkap. Buat sakit sambil bocor. Contohnya ya, sedikit contoh tentang restitusi. Ini buat sampah sembarangan. Bukan pesawat dari kertas ya. Itu tren itu foto pas dia buat pesawat sembarangan, langsung saya restitusi. Nah, anaknya nggak respon. Karena guru penggerak itu kan tidak hanya TK saja itu, ada SD, SMP, SMA, semua jenjang. Jadi memang agak sulit diterapkan di TK karena anak-anak masih anak-anak sulit gitu. Kalau misalnya SMP atau SMA mudah ini karena anak sudah bisa mengungkapkan ceritanya. Terhalang. Ananda Jasi mau pakai masker, kemudian Ananda Arman juga menjaga kebersihan dengan membuang sampah pada tempatnya. Nah ini sebagian kecil contohnya ya, tentang restitusi dan tadi keyakinan kelas. Aksi nyata ya, sudah dengan bersani semua. Dan yang terakhir, sudah terima kasih dan salam guru penggerak itu dari saya. Terima kasih ibu-ibu semua sudah meluangkan waktu. Semoga kedepannya kita menjadi lebih baik dan menjadi guru pribadi yang baik sehingga anak-anak menjadi memiliki karakter yang baik dan menjadi profil pelajar Pancasila demi kemajuan pendidikan di negara kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke sayang, kemarin keyakinan kelasnya apa nak? Coba diulang lagi. Aku cinta kebersihan. Yang ini apa sayang? Hidup rukun. Ini bisa sendiri. Yang ini memakai masker. Mbak Chelsea kenapa tidak pakai masker? Lupa ya? Ayo, ini ada kesepakatannya loh ya. Besok dipakai lagi maskernya. Anak-anak cinta kebersihan, hidup rukun, dan bisa sendiri. Oke sayang, terima kasih. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya untuk teman-teman. Ini adalah ada sesuatu yang baru tentang calon guru Gemerak kemarin. Ada yang membuat saya di benak hati saya terketuk tentang kebutuhan dasar manusia, bahwa manusia itu mempunyai kebutuhan dasar ada 4, yaitu belonging, fun, freedom, dan power. Maka dari itu ternyata kita semuanya membutuhkan kebutuhan itu untuk kehidupan kita sehari-hari dan untuk pengalaman kita, pengetahuan kita, serta untuk kita sebagai survival ke semua orang, ke anak-anak, ke teman-teman, atau ke khalayak umum, atau di suatu tempat keramaian, bahwa semua orang itu membutuhkan 4 hal tersebut. Nah, untuk itu kita sebagai manusia, kita mau mengembangkan itu. Selanjutnya kita sebagai pendidik, kita juga mempunyai 5 posisi kontrol, yaitu sebagai apakah kita sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, atau sebagai teman, sebagai pemantau, dan atau sebagai manajer. Begitu kira-kira yang kita sampaikan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mendengar penjelasan teori kontrol tadi, saya termasuk guru sebagai teman. Ternyata membuat anak memiliki ketergantungan terhadap guru. Oh iya benar Bu. Berarti kita selanjutnya kita harus mengubah cara mengajar kita.